Rupiah di balik smash, harga sebuah kepulangan. Media sosial sedang gaduh. Netizen mendadak jadi akuntan dadakan dan kolom komentar berubah menjadi ruang audit keuangan. Lucunya, semua keributan ini bukan soal inflasi atau kurs mata uang dunia, tapi soal angka-angka yang konon mengalir ke rekening dua wanita paling berpengaruh di voli Indonesia saat ini. Kita semua suka membicarakan uang orang lain, apalagi jika uang itu datang dari keringat di atas lapangan semen yang keras. Megawati Hangestri dan Yola Yuliana kembali. Dan tiba-tiba saja, Proliga 2026 bukan lagi sekedar kompetisi olahraga, melainkan panggung pamer valuasi yang bikin dahi mengkerut. Hype ini sudah melampaui logika, seolah-olah setiap spike yang mereka lepaskan memiliki label harga per kilogramnya. Mari kita letakkan peta masalahnya di atas meja. Megawati Hangestri, sang Megatron, kembali ke pelukan Jakarta Pertamina Enduro, rumah lamanya yang kini terasa lebih mewah setelah ia menaklukkan Korea Selatan. Di sisi lain, Yola Yuliana, sang veteran dengan karisma yang tak terbantahkan, memilih Jakarta Live-in Mandiri sebagai pelabuhan setelah petualangannya di Jepang. Kondisinya sekarang sederhana namun pelik. Proliga 2026 bukan lagi liga yang sama dengan 10 tahun lalu. Standar telah naik, ekspektasi publik berada di langit-langit, dan kedua pemain ini memikul beban sebagai ekspor yang kembali ke tanah air. Lawan-lawan mereka di liga mungkin merasa nyaman dengan status quo, tapi kehadiran dua sosok ini memaksa setiap klub untuk menghitung ulang anggaran mereka. Ada taruhan besar di sini. Apakah gaji fantastis yang mereka terima akan berbanding lurus dengan trofi di akhir musim, atau justru menjadi beban mental yang melumpuhkan langkah mereka sendiri? Ketegangan dimulai saat angka-angka dari luar negeri mulai bocor ke permukaan. Megawati dengan USD 150.000 atau sekitar 2,4 miliar rupiah per musim di Red Sparks, dan Yola dengan 1,5 miliar rupiah di Tokyo Sunbeams. Angka ini menjadi standar ganda yang membingungkan bagi manajemen klub lokal. Saat mereka memutuskan untuk pulang, muncul sebuah pertanyaan mendasar yang memaksa perubahan cara pandang. Berapa harga yang pantas untuk seorang pahlawan yang pulang? Keputusan untuk kembali bukan sekedar soal rindu rumah. Ini adalah perpindahan aset besar. Ketika Megawati menandatangani kontrak dengan Jakarta Pertamina Enduro dan Yola dengan Jakarta Live-in Mandiri, struktur penggajian pemain di Indonesia dipaksa untuk beradaptasi. Logika lama tentang gaji standar timnas mulai goyah. Mereka tidak lagi bisa dibayar hanya dengan kebanggaan, karena di luar sana mereka dihargai dengan angka yang bisa mengubah garis hidup 7 turunan. Secara teori, memulangkan pemain bintang adalah langkah pemasaran yang jenius. Namun secara praktik, tekanan yang muncul justru bertambah berkali lipat. Megawati Hangestri membawa beban sebagai wajah voli Indonesia. Di Korea, ia adalah mesin poin yang dibayar 266 juta rupiah per bulan. Di Indonesia, meskipun ada regulasi yang membatasi gaji pemain lokal di kisaran tertentu, semua orang tahu ada jalur belakang untuk pemain berlabel dunia star. Masalahnya, jika Megawati dibayar terlalu tinggi, harmoni tim bisa retak. Jika ia dibayar terlalu rendah, itu adalah penghinaan bagi prestasinya. Kabar bahwa pemain level timnas hanya mendapatkan belasan juta di masa lalu, kini terasa seperti lelucon pahit. Akibatnya, manajemen harus memutar otak, mencari sponsor tambahan hanya untuk menutupi selisih angka yang diminta. Tekanan ini mulai merembet ke lapangan. Setiap kesalahan Megawati akan dihitung sebagai kerugian investasi. Netizen tidak akan peduli soal taktik, mereka hanya peduli mengapa pemain semahal itu bisa gagal melakukan servis. Di sudut lain, Yola Yuliana menghadapi dilema yang berbeda namun tak kalah berat. Yola bukan sekedar atlet, ia adalah brand. Pengalamannya di Jepang memberikan nilai tawar yang unik. Meskipun secara statistik murni mungkin Megawati unggul dalam daya ledak, Yola memiliki kematangan dan pengaruh ruang ganti yang sulit dinilai dengan uang. Waktu terus menipis menuju pembukaan musim, dan opsi bagi klub papan atas makin sedikit. Jakarta Live-in Mandiri mengambil resiko besar. Mereka tahu gaji pemain papan atas di Indonesia bisa menyentuh angka 125 juta rupiah per bulan. Tapi untuk Yola, angka itu mungkin hanya per bulan. Dilema muncul, apakah mereka harus memberikan segalanya untuk Yola dan membiarkan posisi lain kekurangan dana? Atau mencari keseimbangan?
Tekanan publik makin kencang. Orang-orang mulai membandingkan slip gaji ini yang sebenarnya bersifat rahasia. Narasi langit dan bumi mulai terbentuk, menciptakan jurang imajiner di antara dua sahabat ini yang sebenarnya hanya ingin bermain voli dengan tenang. Satu keputusan, satu respon. Pada akhirnya ketika peluit pertama dibunyikan, semua angka di atas kertas itu mendadak sunyi. Di dalam lapangan yang luasnya hanya 18 kali 9 meter, tidak ada lagi perdebatan soal siapa yang mendapatkan miliaran atau siapa yang mendapatkan ratusan juta. Yang tersisa hanyalah pantulan bola dan deru napas yang memburu. Momen penentu ini bukan terjadi saat penandatanganan kontrak di depan kamera, melainkan saat skor genting di set kelima. Disinilah nilai sebenarnya diuji. Apakah gaji miliaran itu bisa membeli ketenangan saat menghadapi blok lawan? Apakah pengalaman di luar negeri bisa dikonversi menjadi poin kemenangan di saat krusial? Di titik ini, uang hanyalah angka mati. Respon mereka terhadap tekanan, cara mereka memimpin rekan tim yang gajinya mungkin hanya 1/10 dari mereka, itulah yang akan menentukan apakah mereka layak mendapatkan setiap rupiah yang mereka terima. Keheningan di tribun saat mereka bersiap melakukan jump shove adalah ujian sesungguhnya bagi harga diri seorang profesional. Hasil dari adu kisaran gaji ini sebenarnya bukan soal siapa yang lebih kaya. Ini adalah refleksi dari ekosistem olahraga kita yang mulai beranjak dewasa. Lucunya, kita sering terjebak membandingkan angka langit dan bumi. Padahal keduanya sedang berpijak di tanah yang sama, berusaha menaikkan derajat olahraga yang sering dianaktirikan. Dampaknya jelas, transparansi gaji, meskipun masih malu-malu mulai menjadi kebutuhan. Sarkasme lama yang mengatakan atlet voli cuma makan janji, perlahan mulai terkikis oleh kenyataan bahwa voli bisa menjadi karir yang sangat menjanjikan. Maknanya bukan soal siapa yang paling mahal, tapi siapa yang paling tepat berada di momen sempit. Megawati dan Yola telah membuktikan bahwa nilai seorang atlet tidak ditentukan oleh seberapa besar kontraknya, melainkan seberapa besar pengaruh yang mereka tinggalkan untuk generasi setelah mereka. Narasi gaji ini hanyalah bumbu, hidangan utamanya tetaplah prestasi. Banyak rencana besar dibuat di balik meja manajer, namun sedikit yang benar-benar berjalan mulus saat keringat mulai bercucuran. Megawati dan Yola adalah anomali yang indah dalam industri olahraga kita. Mereka pulang bukan untuk merendah, tapi untuk menetapkan standar baru. Pada akhirnya, Proliga 2026 akan mengenang mereka bukan sebagai angka di dalam laporan pajak, melainkan sebagai dua wanita yang berani bermimpi di luar batas negara dan kembali untuk berbagi mimpi itu. Soal siapa yang lebih mahal, biarkan itu menjadi urusan bank dan agen mereka. Bagi kita, melihat mereka melompat dan menghentam bola sudah lebih dari cukup. Kita bahas lagi soal angka ini setelah piala itu diangkat, atau mungkin kita tidak perlu membahasnya lagi sama sekali.